Dulu ada Presidium IKIP namanya, Presidium 45, Presidium Muhammadiyah gitu. Nah, saya ketua Presidium se-Kota Mataram. Malah saya bikin puisi cinta. Waduh, luar Jadi biasa. orang baca puisi saya, kalau nulis surat cinta itu, ya, itu hanya untuk satu orang. Tapi kalau menulis puisi cinta, itu dibaca oleh banyak orang dan bisa jadi banyak yang terjaring dengan puisi itu. Luar biasa. Luar biasa. Dari yang saya tahu nih, apalagi di acara kemarin kan? Iya. Iya. Jadi Bang Nurdin itu salah satu orang yang paling kuat bersuara katanya. Alhamdulillah. Iya, yang paling memimpin aksi di zaman itu ya. Dan emang zaman itu keadaannya seperti itu ya Bang ya. Maksudnya butuh Dulu banget gitu. bukan, jadi dulu itu malah orang-orang aksi itu lebih banyak dikucilkan. Dikucilkan ya. Iya, teman-teman nggak berani bergaul sama kita dulu. Iya, karena Ya, saya baca mahasiswa nggak berani bergaul sama demonstran. Orang-orang nggak berani dekat kalau kita sebut kita ini FKMM ya. Nah, beda dengan sekarang, orang demo siapapun sudah. Dengan bangga saya ini. Jadi udah nggak ada resikonya apa-apa. Kalau dulu di era Orde Baru itu, jangankan mau demo, mau bersuara misalnya dalam forum-forum tertentu, bersuara keras sedikit pun, itu sudah ditangkap tentara. Diskusi aja udah nggak boleh. Sudah ditangkap polisi itu, intel di mana-mana. Sekarang orang mau teriak apa saja, ya. Bahkan ya mohon maaf, orang memaki-maki presiden saja sekarang ini sudah nggak apa-apa. Ya. Dulu jangankan seperti itu. Perbedaan mahasiswa dulu sama sekarang yang benar-benar terasa nih. Ya. Kita lihat sekarang kayak agak lemah ya. Kita mungkin tidak bisa membandingkan apple to apple ya, masing-masing zaman ya. Mahasiswa sekarang jauh lebih pintar-pintar kalau menurut saya. Ya, tetapi satu sisi ya ada agak-agak ini ya, kurang peduli dengan kondisi sosial yang terjadi, ya kondisi kenegaraan ya, dan penggusuran saya lihat sudah semacam ya hal yang biasa. Dan nggak ada greget misalnya gerakan dari ini ya. Nah, saya pikir itu aja. Kalau dulu itu memang sedikit orang yang peduli, tetapi tidak ada satupun ya persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan sosial yang dirasakan oleh masyarakat kita yang tidak direspon oleh mahasiswa pada saat itu. Dan itu solidaritasnya se-Indonesia. Tinggi sekali. Solidaritasnya tinggi sekali. Dan dulu itu walaupun saya masih kecil, tapi saya mengamati seperti mahasiswa itu seperti kayak tumpuannya masyarakat gitu. Ya, semestinya sampai hari ini mestinya begitu. Ya, saya lihat teman-teman kita di beberapa kota besar, terutama di Jakarta, ya, perguruan tinggi masih menjadi tempat untuk mengadu bagi masyarakat kita, tempat untuk mencari problem solving bagi beberapa permasalahan. Diskusi-diskusi masih ramai tentang kondisi negara, kondisi ketatanegaraan kita ya. Jadi ini mungkin yang perlu, padahal kampus-kampus di Mataram, kampus-kampus di NTB di era saya itu termasuk sebagai kampus-kampus yang diperhitungkan secara nasional. Di era itu. Nah, sehingga solidaritas antar mahasiswa Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, Makassar, Mataram itu ada di antara itu. Padahal dulu belum seintens sekarang ya untuk komunikasi kan. Luar biasa dulu. Nah Bang, kita ngomong kayak masa sekarang nih. Sekarang ini saya dengar akan maju lagi nih di DPD nih. Ya insya Allah ya, saya. Kenapa Bang? Kenapa? Bisa diceritakan nih motivasinya Bang? Iya,
saya melihat perkembangannya beberapa tahun terakhir sejak DPD dilahirkan, itu sepertinya hanya menjadi pelengkap dalam lembaga ketatanegaraan kita. Nah, itulah yang membuat saya ini jadi agak semangat ini, Dinda. Betul. Kalau bicara soal itu, bergeraknya bagaimana? Karena orang melihat kok DPD ini sepertinya nggak ada bunyi, nggak ada peran, ya. Juga kadang-kadang orang lupa siapa DPD-nya gitu kan, dari masing-masing provinsi, dan itu berlaku secara nasional, tidak saja di NTB gitu. Nah, apalagi pada saat ini misalnya di antara 2 pulau di NTB ini tidak satu pun yang berasal dari Pulau Sumbawa. Ya, 4 DPD kita itu berasal dari Pulau Lombok. Akhirnya jangankan orang yang berada di Sumbawa yang mengenal DPD, di Lombok pun mungkin seperti itu. Nah, pertama itu mungkin karena persoalan sangat sedikitnya DPD itu. Itu kalau bisa kita katakan begitu. Tetapi sebaliknya, justru kalau sedikit, mestinya gampang dikenal, gampang diketahui gitu. Nah, saya tampil itu karena sebenarnya ingin penasaran sih, kenapa kok misalnya seperti itu. Sementara kewenangan DPD itu, ya ini pun saya baru tahu ini kewenangan DPD ini. Saya beberapa periode di DPR ya tidak pernah juga membaca apa sih tupoksi ya, tugas pokok fungsi DPD itu. Nah, begitu saya berniat untuk maju lewat DPD itu, saya coba-coba buka. Ya, pertama saya coba buka Undang-Undang Dasar 45. Itu dalam pasal 22D disebutkan tentang tupoksi DPD itu. Pertama, soal otonomi daerah. Otonomi daerah itu terkait dengan pemekaran, penggabungan, ya, otonomi daerah juga terkait soal regulasinya, ya. Apa saja tentang regulasi DPD, otonomi daerah itu yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, DPD itu punya kewenangan untuk melakukan evaluasi ya terhadap undang-undang itu. Manakala dirasakan bahwa undang-undang itu tidak berpihak kepada cita-cita otonomi daerah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Itu soal otonomi. Ya, tugas DPD itu mengevaluasi itu gitu. Ya, apalagi misalnya di NTB ini ada aspirasi-aspirasi yang sudah lama bergulir ya, soal keinginan untuk melakukan pemekaran provinsi NTB menjadi provinsi Pulau Sumbawa atau mungkin provinsi Sumbawa Raya karena namanya. Ya. Terus kemudian ada keinginan untuk pembentukan Kabupaten Lombok Selatan di Lombok Timur ya. Terus kemudian ada keinginan untuk membentuk kota Samawaria. Ada banyak keinginan-keinginan itu. Nah, dan itu DPD punya tupoksi khusus ya, yang mana DPR ya juga merupakan bagian dari pembentuk undang-undang. Jadi kalau kita lihat di pusat, di pemerintahan kita, di struktur ketatanegaraan kita, undang-undang itu lahir atas usulan 3 komponen. Pertama itu pemerintah yang diwakili oleh presiden, terus kemudian yang kedua itu adalah DPR RI, yang ketiga itu adalah DPD. Nah, DPD ini punya kewenangan untuk mengusulkan ya sebuah undang-undang ya melalui hak inisiatif mereka ya. Dan itu bisa dilakukan oleh DPD, oleh pemerintah, oleh DPR. Nah, 3 lembaga ini masing-masing punya kewenangan untuk mengusulkan lahirnya undang-undang. Nah, jadi mereka nanti akan membuat prolegnas bersama. Pemerintah akan duduk bersama dengan DPR, duduk bersama dengan DPD untuk menyusun sebuah program legislasi nasional. Nah, jadi mereka akan berbagi kira-kira inisiatif yang bersumber dari pemerintah, dari presiden itu berapa undang-undang
undang-undang, dari DPR RI berapa undang-undang, dan dari DPD berapa undang-undang. Nah, jadi sebenarnya sangat strategis kalau misalnya sebuah daerah punya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Nah, kita butuh DPR, kita butuh jalur pemerintah, kita butuh jalur DPD. Nah, yang kedua, tugas DPD itu terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini salah satu sumbernya itu biasanya dari bagi hasil tambang misalnya kan. Bagi hasil pertambangan. Nah, jangan heran kalau kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu sempat viral Bupati Meranti yang ngamuk-ngamuk bersama dengan Menteri Pertambangan, dengan Menteri Keuangan itu karena DPD-nya nggak bunyi. Nah, padahal DPD bukan saja bisa menjembatani persoalan seperti itu, tetapi DPD itu punya kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap semua regulasi terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Manakala satu regulasi dianggap tidak adil bagi daerah dalam hal perimbangan keuangan itu, maka DPD berhak untuk melakukan evaluasi baik dalam bentuk untuk merubah undang-undangnya, mengganti undang-undangnya, memperbaharui undang-undangnya, merevisi undang-undangnya. Itu DPD punya kewenangan terhadap persoalan itu. Nah, karena kita lihat misalnya soal tambang kita, NTB ini kan banyak sekali tambang ini. Ada AMNT, ada SJR, ada PT Vale di Dompu, ada banyak ya. Sehingga sebenarnya kalau berfungsi DPD-nya itu kepala daerah nggak perlu teriak. Ya, DPR di daerah itu nggak perlu teriak. Cukup menyampaikan aspirasinya kepada DPD bahwa bagi hasil kami yang termuat dalam undang-undang ini, yang termuat dalam peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Presiden atau apapun namanya, itu kami rasakan tidak adil. Tidak adil gitu. Nah, boleh. DPD ini arahnya tugas DPD itu menyampaikan bahwa ini menurut daerah kami soal perimbangan keuangan daerah ternyata nggak adil. Nah, sekarang kalau kita mau lakukan itu, undang-undangnya berlaku, peraturan pemerintahnya sedang berlaku, peraturan Menteri Keuangannya sedang berlaku, kita nggak bisa revisi. Nah, salah satu cara bagi orang yang tidak sabar melakukan itu dengan teriak, saling caci maki segala macam seperti Bupati Meranti kemarin. Nah, ini tugas tupoksi kedua dari DPD itu. Yang ketiga, DPD itu terkait dengan melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek ekonomi, penunjang proyek-proyek ekonomi strategis yang ada di daerah. Nah, ini pun sangat luas, ya, sangat luas karena tidak ada batasannya di dalam undang-undang tentang Susduk itu maupun di dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang apa saja proyek-proyek strategis nasional itu. Nah, bagi sebuah daerah, manakala jalan misalnya menjadi sesuatu yang dapat menunjang ekonomi nasional, maka DPD dapat melakukan konsultasi dengan Menteri PUPR misalnya, bahwa di daerah kami itu butuh jalan. Seperti yang kita lihat, jalan nasional, ya, terutama yang ada di Pulau Sumbawa saat ini kan hancur lebur itu. Betul. Ya, nggak ada yang ngawal. Itu menjadi bagian dari tugas DPD karena itu mengganggu proyek strategis nasional kita yang ada di Pulau Sumbawa misalnya. Kita bisa lakukan konsultasi ataupun mungkin menyampaikan masukan atau kemudian mengawal ini agar DPR RI bisa menganggarkan perbaikan itu. Itu